Baik, teman-teman, kita akan mulai pelajaran hari ini masih di dalam project work jembatan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait metode konstruksi jembatan. Nah, di dalam perancangan jembatan kemarin ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pembebanan. Karena nanti di dalam pembebanan di sana ada namanya beban pelaksanaan. Nah, beban pelaksanaan ini hubungannya tentu saja dengan metode konstruksi yang digunakan. Nanti metodenya seperti apa, misalkan ada yang pakai perancah, ada yang pakai cantilever, ada yang pakai bantuan kabel backstay gitu ya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap gaya-gaya dalam, baik itu momen, nanti gesernya, ataupun nanti deformasi atau ledutannya terhadap jembatan kita. Dan kadang ketika masih pelaksanaan, gaya-gaya dalam itu jauh lebih besar dibandingkan ketika nanti jembatan itu sudah tersambung. Nah, nanti kita akan lihat seberapa pengaruhnya ketika jembatan ini dikonstruksi dengan berbagai macam metode. Sebelum dia nyambung, momennya seperti apa, ketika nanti dia sudah nyambung, momen ini seperti apa. Nah, kita akan lihat sehingga nanti teman-teman perlu memperhatikan ketika jembatan ini belum nyambung, ada titik kritis atau poin kritis, misalkan dia pakai balance cantilever, sebelah kiri sama kanan, ketika belum nyatu di tengah, dia sistemnya adalah secara struktur cantilever. Tapi ketika nyambung, nanti dia sistemnya menjadi portal, ataupun nanti kalau memang tumpuan sederhana ya berarti dengan simple beam. Tentu saja gaya dalam antara ketika dia menjadi cantilever dengan ketika dia sudah menjadi simple beam ataupun portal 3 sendi ataupun portal biasa gitu ya, tentu saja akan berbeda. Jauh lebih besar ketika dia menjadi struktur yang cantilever. Jadi kalau cantilever kan momennya bertumpu di tumpuannya yang besar, di tengahnya kecil. Nanti ketika nyambung, di tengahnya ini menjadi balance, seimbang, bisa menjadi momen negatif ataupun positif, di tengahnya biasanya positif ya. Tapi di tumpuan-tumpuannya menjadi lebih kecil karena sudah didistribusikan secara merata ke bagian di tengahnya. Nah, nanti kita lihat, termasuk defleksinya juga berpengaruh di sana. Seperti apa, kita akan lihat satu persatu. Kira-kira yang harus diperhatikan pada saat teman-teman nanti melakukan perhitungan metode pelaksanaan dalam hal kaitannya perencanaan jembatannya, supaya mendapatkan metode pelaksanaan yang tepat, maka teman-teman perlu untuk memperhatikan yang pertama, mengetahui asumsi dari perencana. Artinya, ini teman-teman mau melaksanakan gitu ya, mau milih metode pelaksanaan. Perencana harus diajak ngobrol nih. Kemarin waktu merencanakan, ini sistemnya mau pakai cantilever, atau mau pakai perancah, atau mau pakai kabel. Nah, ini harus dipertimbangkan, ini harus diikutkan nih, supaya nanti tepat. Dan perencana juga harus memperhatikan ketika dia merencanakan suatu jembatan, itu kan salah satu syaratnya harus constructible atau harus bisa dilaksanakan. Nah, dia juga harus memperhatikan metode apa yang bisa diterapkan pada jembatan ini. Gitu ya. Dia juga harus sudah memikirkan ke sana, jangan cuma mendesain habis itu lempar handuk ke pelaksana, tidak bisa sekarang. Oke. Kemudian membuat beberapa alternatif pelaksanaan. Nah, ini bisa juga dipertimbangkan kira-kira alternatif apa kalau misalkan di sana nanti ada keterbatasan alat misalkan ataupun yang lainnya. Menetapkan skenario pelaksanaan yang paling optimum. Jadi dia menyediakan alternatif kemudian dicari yang paling optimum. Mungkin apakah dari segi waktu, biaya, K3 atau keamanannya itu yang harus dicari. Kemudian menghitung semua struktur pendukungnya. Ini harus diperhatikan ya. Nanti misalkan kabelnya ini diikatkan kemana, temporary pilarnya harus seperti apa, ini harus dicek. Dan melakukan pengecekan gaya pada saat pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan, si perencana ini tetap harus dilibatkan nih. Biasanya si perencana ini nanti jadi manajemen konstruksi. Jadi pengawas juga. Karena dia yang pegang desainnya. Dicocokkan pada saat didesain, dia gayanya sekian.
Ketika dilaksanakan apakah sama atau tidak? Kalau tidak harus disoroti kembali atau dilakukan running ulang kembali atau perhitungan gaya kembali. Jangan sampai terjadi perbedaan yang cukup ekstrim. Kemudian menetapkan alat-alat yang digunakan dan kemudian memperkirakan biaya dari pelaksanaan yang digunakan dengan metode yang telah dipilih. Oke. Oke, beban-beban yang harus diperhatikan itu apa saja? Yang pertama tentu saja berat struktur dari setiap tahapan pelaksanaan tadi ya, terutama kalau yang sistemnya cantilever tadi ya. Kemudian beban traveler atau launcher ataupun formwork. Nah, ini beban tambahan akibat metode kerja, termasuk beton ketika dia masih basah, belum komposit. Kemudian beban alat-alat di atas dek. Nah, apakah di sana nanti pakai alat pump dan lain sebagainya, ini harus diperhatikan di sini, dihitung juga. Kemudian temporary live load. Nah, pekerja yang ada di sana ketika melakukan pengecoran ada berapa orang dan lain sebagainya harus diperhatikan nih. Oke. Kemudian pengaruh time dependent load. Nah, ini seperti susut rangka yang terjadi, ini kan dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Suhu dan lain sebagainya ini juga bisa. Kemudian besarnya beban-beban tersebut harus diketahui dan diakomodir pada saat perencanaan. Jadi perencanaan sudah harus dipertimbangkan, jangan kita merencanakan hanya untuk beban layan. Nah, ketika dikonstruksi seperti apa gitu ya. Sehingga diharapkan tidak terjadi overloading pada saat pelaksanaannya. Jadi saya sampaikan overloading justru terjadi pada saat pelaksanaan ketika jembatan itu belum nyambung. Ketika dia operasional atau layan, itu cenderungnya jauh akan lebih kecil momen-momen ataupun gaya dalam yang terjadi. Kita lihat. Oke. Beberapa perbedaan yang mungkin timbul antara struktur jembatan pada saat layan atau operasional dan pelaksanaan itu bisa sangat terlihat pada yang pertama, jembatan suspension, jembatan cable stay, pelengkung, kemudian jembatan balance cantilever. Kita lihat satu persatu. Misalkan suspension. Ini adalah kondisi momen atau envelope momen, ya teman-teman. Kalau desain statika struktur kan ada momen yang terjadi gitu ya. Pada saat pelaksanaan sebelum dia nyambung. Perhatikan. Di sini ada momen negatif, ada momen positif. Sini belum nyambung, terpisah. Seperti ini. Ketika dia sudah nyambung alias dia operasional beban layan, momen di tengah ini jauh lebih kecil. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan teman-teman desainnya itu sudah satu kesatuan utuh jembatan jadi. Nah, kalau satu satuan utuh jembatan jadi, ketika nanti dilaksanakan seperti ini ada momen yang cukup besar yang harus teman-teman perhatikan. Ini misalkan ini hanya 1/5-nya gitu ya, dan ini momennya jauh 5 kali atau 10 kali bahkan lebih kuat, lebih besar. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan, ini harus cukup kuat, jangan sampai pada saat dilaksanakan ini sudah runtuh duluan, ya. Termasuk nih displacement-nya atau ledutannya. Ini ledutannya pada saat ini kan cukup besar, belum nyambung. Yang ini dia jauh lebih kecil pada saat ketika sudah tersambung, ya. Ini kasus kalau suspension. Kita lihat cable stay. Sama. Cable stay ini pada saat pelaksanaan ini belum nyambung gitu ya. Ini di sini besar nih gayanya. Oke ya, ini bagian belakang, ini bagian depan, ini yang akan dikonstruksi sebelum nyambung ke segmen sebelahnya. Ini ada momen besar di sini. Oke, teman-teman, dilihat. Ketika dia sudah nyambung dengan segmen sebelahnya, momennya itu hilang. Kecil lah gitu ya. Mungkin dia akan berpindah di belakang sini. Ini harus diperhatikan juga nih. Kita lihat tension atau tarik pada kabel. Pada saat pelaksanaan seperti ini, tentu saja kabel yang paling luar ini yang akan menerima gaya yang paling besar. Oke. Nah, ketika nanti sudah nyambung, ya hanya kabel paling luar ini yang paling besar. Sedangkan kabel yang awalnya di sini besar, dia cenderungnya akan menerima gaya lebih kecil karena ini segmennya sudah tersambung seperti itu. Nih, deflection atau displacement. Pada saat dia belum nyambung kan di sini turun nih. Ekstrim. Nah, pada saat dia nanti nyambung dan ada beban layan, dia cenderungnya di sini
Ini ekstrim ya, dibesarkan ya. Tapi dia adalah perbedaannya ketika ini dia posisinya ke bawah, kalau ini dia sudah nyambung ke sana cenderungnya lebih kecil. Ya, ini cable stay kasusnya. Sekarang kita lihat pelengkung. Ini teman-teman, tadi dengan backstay cable kan seperti ini ya, pelengkung. Momennya terjadi seperti ini, nanti ketika nyambung, momen yang di atas itu cenderungnya nggak ada. Dia dipindahkan ke bagian bawah ini karena momen gelagar. Di atas ini nantinya tinggal terjadinya aksi aksial, tekan tarik gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan nih pada saat kita melakukan perencanaan untuk pelaksanaannya. Termasuk ini displacement-nya ketika nanti sebelum jadi kan seperti ini nih. Dia bisa naik turun displacement-nya seperti ini karena akibat cable stay ini, backstay ini. Nah, nanti ketika nyambung, nah dia displacement-nya adalah seperti ini. Di atasnya turun, di lantainya juga turun. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman memilih metode konstruksi suatu jembatan. Nah, balance cantilever kita lihat. Dia, teman-teman, balance cantilever, sini cantilever, tapi dia dibuat balance. Seperti ini. Nah, ketika dia belum nyambung, ini sedikit di tengahnya belum nyambung, dia timbul momen seperti ini. Ini momen negatif cukup besar di sini. Gitu ya. Di tumpuan. Nih, teman-teman. Oke, ini hampir berapa? 5.800 tuh merah. Satuannya kurang tahu nih, mungkin kilonewton meter gitu ya. Ketika dia sudah nyambung, yang awalnya di sini tidak ada momen positif, ini ya jadi momen positif. Nah, dia yang awalnya negatifnya besar di sini, dia ditransformasikan, di split ke sebagian di sini. Ini turun hanya sekitar minus 4.000 nih di sini. Tapi di sini timbul momen positif. Di ujung sini juga ada momen positif. Nah, harus diperhatikan perubahan gaya dalam akibat metode konstruksi yang dipilih. Ya, ini harus dipersiapkan secara matang oleh teman-teman semua. Mungkin cukup sampai di sini perkuliahan kita terkait dengan metode konstruksi jembatan. Dalam hal ini saya hubungkan terhadap perencanaan dari suatu jembatan. Nah, teman-teman harus diperhatikan dengan seksama. Metode akan sangat mempengaruhi pada saat perencanaan jembatan. Jadi teman-teman kalau desain jembatan jangan egois hanya memikirkan ketika jembatan itu sudah jadi. Tapi juga harus diperhatikan bagaimanakah jembatan itu pada saat dibangun. Itu yang jauh akan lebih penting ya. Oke, saya cukupkan.